Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa di antara tujuan pada akhir ayat Al-Baqarah 183 orang berpuasa adalah mencetak orang-orang yang muttaqin. Kalau kita mengetahui eksistensi kita sebagai makhluk yang diciptakan memiliki peran. Pertama, berdasarkan surat Al-Baqarah 56, Az-Zariyat ayat 56, bahwa status manusia diciptakan adalah sebagai abid, di mana punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, dari redaksi itu ada kedudukan bagi Allah adalah ma'bud yang disembah, dan kedudukan bagi kita yang diciptakan adalah sebagai abid. Yang kedua, manusia memiliki peran, di mana peran manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Artinya kita memiliki peran untuk meneruskan, untuk menjadikan tugas-tugas sebagai manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka dengan demikian, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai makhluk tentu akan tunduk patuh kepada Khalik, sebagai abid tentu akan melaksanakan ibadah kepada ma'bud. Dua peran yang tadi, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sadari bahwa kedua-duanya adalah status manusia sebagai abid dan sebagai makhluk yang diciptakan, juga memiliki peran sebagai khalifah yang mampu, yang harus mengurus alam semesta ini. Maka dengan demikian, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai abid kita beribadah, di mana beribadah itu ada dua dimensi. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Soleh secara personal, soleh juga secara sosial. Maka dengan demikian, secara sosial memiliki dimensi yang baik berhubungan kepada tiap manusia, di mana manusia memiliki kewajiban mengurus, mengatur dirinya, menjadi pemimpin bagi dirinya, juga pemimpin bagi keluarganya, juga pemimpin bagi masyarakat dan sekitarnya, juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjadi pemimpin untuk seluruh alam, memakmurkan seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa adalah orang yang sadar apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan, apa status dia di muka bumi ini, apa yang dilakukan selama ini di muka bumi ini perlu dengan kesadaran, perlu dengan kewaspadaan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, konsekuensi seseorang hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi akan Allah bukakan baginya adalah makhraja, tempat jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Orang yang sudah iman, sudah bertakwa dan istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya, maka boleh jadi oleh Allah akan dimudahkan rezekinya dari pintu manapun. Orang yang beriman dan bertakwa, maka konsekuensinya oleh Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan diangkat harkat dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bagian konsekuensi daripada amal ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia, yang didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa yang kita lakukan, kalau dasarnya iman, kalau dasarnya ihtisab, ada yang memaknai lillah, karena Allah. Artinya kedua-duanya dipenuhi dengan kesadaran bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk itu, dirinya memiliki kesadaran untuk melaksanakan itu, bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua dimensi iman dan takwa kalau ada pada dirinya, maka akan menghantarkan hamba itu untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang masuk surga itu karena sholatnya? Bukan. Apakah seseorang itu masuk surga karena bacaan Qur'annya? Bukan. Bukan karena amalnya? Bukan. Sebab surga kalau kita ganti dengan sholat, betapa naibnya sholat yang kita lakukan untuk menebus surga yang begitu indah dan luar biasa. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, masuk surganya itu bukan karena sholatnya, tetapi karena fadlah dan karunia Allah.
Fadlah dan karunia Allah, cinta dan kasih sayang Allah akan didapat dengan berbagai macam amaliyah, amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholatnya benar-benar terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sholatnya yang benar-benar menundukkan ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka datanglah rahmat dari Allah, muncullah karunia dari Allah, muncullah fadlah Allah. Fadlah Allah datang, Allah menghantarkan kita ke surganya. Dengan sedekahkah kita masuk surga? Bukan. Tetapi dengan sedekah Allah suka, Allah cinta kepada orang-orang yang sedekah. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang sedekah, muncullah fadlahnya, muncullah rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang ahli sedekah. Maka dengan fadlah itulah kita akan dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan bacaan Al-Quran? Tidak juga. Tetapi orang yang selalu membaca Quran dan istiqomah, muncul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul pandangan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirlah fadlah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membaca Al-Quran. Dimasukkanlah orang yang membaca Al-Quran kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena karunia-Nya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, berbagai macam amaliyah yang kita lakukan semata hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ridhonya sudah didapat, surganya konsekuensi akan kita dapat. Kalau ridhonya akan kita dapat, kebaikan di dunia akan Allah kasihkan kepada kita. Kalau ridhonya sudah tidak dapat, maka berbagai macam kesulitan dan kesusahan oleh Allah akan dibukakan jalan makhraja, pintu-pintu jalan untuk keluarnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sepelekan amal baik walau hanya sekecil apapun, dan jangan sepelekan pula dosa yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditobati dan dianggap biasa dan remeh, maka yang kecil akan menjadi besar. Maka dengan demikian hadirin jamaah rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan hari ini semoga kita selalu dituntun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menyampaikan amal ibadah kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.